Kembali lagi di Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan di hati. Kayaknya punya Pak Ustadz dulu kali ya. Kok mau sih Pak Johan? Udah repot, susah begitu, kok masih Iris mau? lagi. Ya gini Pak Ustadz ya, kejahatan itu menang bukan karena kejahatan itu kuat, tapi karena banyak orang baik diam. Tidak mau terjun langsung memerangi kejahatan itu, lebih memilih biar dia comfort zone ya, hidup nyaman, ngapain susah-susah gitu. Jadi mereview pada yang tadi saya sampaikan, saya hanya ingin jadi orang benar ya, dan kemudian bisa berguna gitu ya. Di awal-awal itu kemudian saya masuk KPK seperti yang tadi saya ceritakan. Kenapa mau masuk KPK ya karena itu. Karena saya anggap waktu itu KPK, dulu kan hunus KPK. Saya kira Anda juga nggak tahu tahun 2003-2004. Kalau ditanya tahu, ya? KPK itu kan nggak tahu kan. Iya. Nah, saya melihat bahwa tugas dan fungsi KPK ini mulia ya. Dulu diisi oleh orang-orang, ada yang bekas direktur di BUMN. Ada tahu gajinya berapa waktu itu direktur BUMN? 100 sampai 200 juta sebulan. Iya. Masuk KPK dia digaji 10-20 juta dulu ya. Sekarang sih tinggi gajinya sekarang. Oh, asik. Lain itu. Kalau dulu itu ya, saya awal-awal masuk itu belum dapat gaji. Banyak orang-orang seperti itu, Lula. Ada manajer British Petroleum, BP. Masuk KPK. Menjadi deputi di KPK, gaji cuma 15 juta. Dia tinggalkan itu yang gaji 150 juta. Hebat ya. Orang itu tuh ada, Pak Ustadz ya. Bukan hanya ada dalam cerita fiksi. Di kehidupan itu ada, nyata itu. Saya masuk KPK itu banyak orang-orang seperti itu. Dia meninggalkan, kan hidup ini enggak, ya pasti Pak Ustadz juga tahu kan, tidak hanya yang dikejar dong, tidak bukan jabatan atau kekuasaan. Saya juga nggak membayangkan ditunjuk Pak Presiden Jokowi menjadi PLT pimpinan. Tapi Pak Johan, tadi saya masih penasaran sama Ramadan deh. Waktu udah habis semua, tinggal sedikit aja. Ini kan Ramadan. Apa yang kebagian buat keluarga? Iya, sahur, buka? Memang ya sahur selalu di rumah ya kalau sahur. Kalau buka, sepanjang saya di KPK jarang saya buka bersama kecuali Sabtu Minggu ya kalau libur. Dan beberapa kali lebaran saya ada di tugas luar ya. Saya pernah lebaran di Rusia, pernah lebaran di Cina. Waktu itu ada meeting ya, institusi anti korupsi sedunia. Saya kebetulan ikut. Pernah juga lebaran di Ukraina, pernah saya juga. Kayaknya kerjanya 365 hari ya Pak. Jadi beberapa kali dalam 10 tahun di KPK itu mungkin lebaran di rumah itu 3 atau 4 kali lah. Kalau tradisi mudik? Ya, biasanya kalau lebaran memang mudik ya. Kadang setelah lebaran baru mudik. Saya ada cerita yang masih saya ingat betul ya. Ketika takbir menggema, saya udah beli tiket bersama keluarga untuk pulang kampung ke rumah ibu saya di Jawa Timur. Tiba-tiba KPK nangkep orang. Itu pas takbiran juga nangkep. Iya, lupa itu masalah ya, KPK lebaran. Sehingga saya harus memberi keterangan pers. Sementara di jalan-jalan itu takbir menggema, itu pernah juga ya. Jadi takbiran di kantor sambil ngumumin seorang tersangka. Itu juga pernah. Inilah berbeda lah. Ya tentu ada sedih, ada suka juga. Malula mau nanya nih Pak Budi. Nih Pak Budi kan terkenal nih sosoknya yang lempeng nih. Maksudnya lempeng? Jadi mau situasi kayak gimana lagi ngomongin tersangka dalam kondisi apa tuh ngomongnya lempeng. Raut mukanya tenang gitu ya. Nggak kepancing. Datar aja ngomongnya. Tipsnya gimana sih Pak Budi? Ya, saya kira saya juga nggak tahu ya, tapi itu mungkin. Tapi bagi saya mengumumkan tersangka itu tidak boleh dengan cara yang arogan ya, bahwa kita menjalankan fungsi dan kewenangan di KPK itu ya siapapun yang itu harusnya sama. Jadi sehingga mengumumkan seorang tersangka ya biasa saja, bahwa ini adalah hal yang memang harus dilakukan oleh KPK ya. Kalau ada orang yang melakukan korupsi ya, bahwa kemudian dipersepsikan tadi sama Mice mukanya
lempeng aja ya memang bawaan lah ya. Emang bawaan. Iya, karena kan Lempeng. karena tersangka itu kan belum tentu bersalah. Ya, asas praduga tak bersalah. Iya. Jadi seorang tersangka itu juga harus dihormati Baik. hak-haknya. Nih, Pak Ustadz kesimpulan dong Pak. Di dalam satu hadis dikatakan jihadul akbar adalah kalimatul haq inda sultan jair. Jihad yang paling besar itu sebetulnya jihad di mana menegakkan sesuatu kebaikan, kebenaran di tengah-tengah orang sudah berbuat yang sangat menyimpang. Makanya ketika Rasulullah SAW itu pulang dari perang Badar dikatakan itu jihadul asghar, jihad yang kecil. Justru kita menghadapi jihad yang besar adalah dalam realitas kehidupan yang kaitannya dengan hati, nafsu yang selalu tidak bisa terkendali. Maka mudah-mudahan ini bagian dari semuanya punya jihadnya masing-masing. Karena sesungguhnya jihad itu bisa di dalam konteks mempertahankan harta saja jihad, menuntut ilmu juga jihad, mencari nafkah untuk istri jihad, bahkan lebaran nggak bisa pulang-pulang, tolong diperhatikan baik-baik anak istri saya. Itu juga bagian dari jihad. Dan ibu-ibu masak untuk bagaimana nanti buka puasanya juga enak, itu juga jihad. Bahkan nyusuin anak, bagaimana anak menjadi baik, mendidik anak juga jihad. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tidak lepas dari situ, tetapi tetap bahwa asas dari agama itu, maqasid syariah setelah menjaga keyakinan adalah menjaga hak yang berkaitan dengan harta. Kalau kamu nggak mau dicuri, jangan jadi pencuri. Itu penting. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Maka ini pesan penting. Yang lain-lain adalah menjaga nasab, menjaga darah, kehormatan, dan juga bagaimana menjaga hal-hal yang kaitannya dengan pikiran, narkoba, dan yang lain-lain. Inilah bagian yang perlu kita catat baik-baik bahwa ternyata tidak mudah, yang namanya jihad pasti ada tantangan. Iya. Pak Johan, terima kasih banyak ya Pak, meluangkan waktu berbagi cerita dengan kami semua di sini ya. Banyak inspirasi yang kami dapatkan dari cerita Bapak. Wi, terima kasih. Sama-sama. Mica, Akbar, terima kasih. Sama-sama, sampai ketemu lagi ya. Madula. Pemirsa, sampai jumpa lagi di acara Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.